Di tengah hutan raksasa yang sunyi, terdapat sebuah desa kecil bernama Elder Grove, tempat di mana manusia mini hidup damai, dikelilingi cahaya lampu minyak dan atap-atap lumut yang hangat. Mereka bekerja bersama, tertawa bersama, dan percaya bahwa dunia di luar sana aman. Malam itu, sebuah keluarga duduk di meja kayu kecil. Lampu minyak menyala lembut. Lilin berkedip tenang, seolah dunia tak akan pernah berubah. Tapi kemudian, getaran halus merayap dari tanah. Cangkir-cangkir bergetar pelan, serbuk kayu jatuh dari langit-langit, dan udara tiba-tiba terasa berbeda. Sang ayah menoleh, wajahnya menegang. Ini bukan angin, bisiknya. Dari balik jendela kecil itu, seberkas cahaya jingga muncul. Kian lama, kian terang, hingga akhirnya pecah menjadi kobaran api besar yang melahap satu persatu rumah para tetangga mereka. Sang ibu berdiri dengan panik. Desa itu terbakar. Ketika keluarga itu membuka pintu dan keluar, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Seekor laba-laba raksasa setinggi pohon tua, matanya merah menyala, taringnya meneteskan racun monster itu, mengamuk di tengah desa, menghancurkan rumah-rumah kecil dengan kakinya. Lari! Teriakan warga terdengar di seluruh hutan. Arlo, yang sedang berpatroli dengan prajurit lainnya, melihat api menyala, ia menggenggam tombaknya dengan kuat. Harus ada seseorang yang melawan. Para warga berlari menuju gua raksasa yang tersembunyi di balik akar pohon. Di sana, mereka berlindung sambil memeluk keluarga masing-masing. Para prajurit, termasuk Arlo, masuk terakhir menutup pintu batu dari dalam. Di dalam kegelapan gua, mereka mengadakan rapat perang. Peta desa digelar di atas batu besar, lilin menari. Wajah-wajah penuh keputusasaan terlihat. Seorang tetua berkata, "Kalau kita tidak memburu monster itu, desa kita akan hilang selamanya." Semua terdiam. Arlo berdiri, memegang tombaknya. "Aku ikut. Untuk desa. Untuk keluarga kita semua." Prajurit lain menunduk, lalu satu persatu mengangguk. Pertempuran mereka dimulai. Para manusia mini membuat senjata, tombak dari duri pohon, panah kecil dari serpihan bambu, jebakan dari akar, racun dari jamur merah. Arlo berlatih tanpa henti, menombak, melompat, menghindar. Walaupun kecil, dia bergerak cepat, gesit, penuh tekad. Cahaya obor memantulkan bayangan para prajurit yang sedang menempa harapan terakhir mereka. Malam berikutnya, pasukan kecil itu bergerak keluar. Hutan sunyi, terlalu sunyi, seakan menahan napas. Arlo berjalan paling depan, tubuhnya rendah, tombak di tangan. Setiap langkah penuh waspada. Ia mendengar setiap bisikan angin, setiap patahan ranting, setiap getaran samar dari bumi. Dan tiba-tiba, sebuah kaki raksasa menerobos kabut tebal itu. Muncul perlahan, namun cukup untuk membuat seluruh pasukan membeku di tempat. Monster laba-laba itu menerjang mereka dengan raungan yang memecah hutan. Prajurit-prajurit mini langsung melawan, tombak dilemparkan. Tangan-tangan kecil memanjat kaki raksasa itu. Di antara kekacauan itu, Arlo berlari menuju pohon terbesar di medan perang. Ia melompat. Tubuh kecilnya melesat turun seperti panah. Tombak terangkat, arahnya tepat menuju kepala sang monster. Inilah saatnya pukulan terakhir.
dan hutan yang tadinya dipenuhi teror bergema oleh sorak kemenangan. Malam itu, seorang pahlawan lahir. Dan di tengah hamparan desa yang hancur, mereka mulai bekerja bahu-membahu. Ada yang mengangkat kayu, menegakkan kembali fondasi rumah mereka. Tak ada yang saling mengeluh, tak ada yang menyerah, karena mereka tahu desa ini adalah rumah mereka.